Manchester United berhasil melaju ke putaran 4 Piala FA setelah menang dramatis dari Arsenal. Kemenangan MU tak lepas dari perjuangan dan mentalitas para pemain di lapangan. MU juga membuktikan bahwa walaupun dicurangi wasit dan kalah jumlah pemain, tetap bisa meraih kemenangan. Salah satu pemain MU ada yang menjadi kunci kemenangan, padahal di era Ten Hag ia tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk bermain. Siapakah dia? Bagi para penggemar Manchester United, jangan lupa like dan subscribe. Manchester United akan menghadapi laga berat di FA Cup karena harus menyambangi markas Arsenal. MU yang di musim ini belum konsisten datang ke Emirates Stadium berbekal menahan imbang dengan Liverpool. Baik MU dan Arsenal, keduanya tidak ingin kalah. Terbukti dari starting line up yang diturunkan mayoritas adalah pemain inti mereka. Di babak pertama, Arsenal bermain langsung menekan. Sejumlah peluang gagal dikonversi menjadi gol. Kiper MU Altay Bayındır tampil apik dan sukses beberapa kali menggagalkan peluang matang dari Arsenal. Di babak kedua, MU berhasil membobol gawang Arsenal melalui Bruno Fernandes setelah memanfaatkan asis cantik dari Garnacho. Petaka datang bagi MU ketika Diogo Dalot harus keluar lapangan akibat kartu kuning kedua. Tak berselang lama, Arsenal mampu menyamakan kedudukan melalui Gabriel Magalhaes. Arsenal memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan melalui tendangan penalti. Sayangnya Odegaard gagal menyelesaikan tugasnya. Di sisa pertandingan, Arsenal terus menekan, namun hingga waktu selesai kedudukan 1-1 tetap bertahan. Pertandingan dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu dan kedua tim tetap gagal menciptakan gol. MU memastikan kemenangan setelah berhasil mengalahkan Arsenal melalui adu penalti. Manchester United menang 5-3 di babak adu penalti ini. Kemenangan Manchester United ini jelas sangat spesial. MU memang tertekan, namun permainan lini belakang MU sangat bagus dalam menjaga pertahanan. Penampilan apik De Ligt dan Maguire membuat Arsenal frustasi. De Ligt juga berhasil melakukan sapuan krusial di babak kedua. MU bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-60 setelah Diogo Dalot keluar lapangan karena melakukan pelanggaran tak perlu. Pergantian pemain yang tepat dilakukan oleh MU sehingga gawang Bayındır tetap aman dari pemain Arsenal. Di pertandingan ini MU banyak dirugikan oleh kepemimpinan wasit. Wasit mudah sekali memberikan kartu kuning ke anak asuh Ruben Amorim. Bahkan ketika Bruno Fernandes dijegal sangat keras, pemain Arsenal tidak mendapatkan kartu kuning. Justru Bruno Fernandes yang mendapatkan kartu kuning karena protes yang berlebihan. Di babak kedua juga sama, ketika Kai Havertz melakukan diving yang berujung penalti. Kejadian ini sempat membuat kericuhan di lapangan. Dan masih banyak lagi keputusan aneh dari wasit. Altay Bayındır mencatatkan penampilan yang paling gemilang saat berseragam MU. Ia banyak melakukan penyelamatan gemilang dari gempuran pemain Arsenal. Salah satu yang paling krusial adalah ia mampu menahan sepakan penalti keras dari Martin Odegaard di menit ke-70. Bayındır memaksa pertandingan berjalan hingga babak adu penalti. Tak sampai di situ, Bayındır menjadi penyelamat MU dengan menggagalkan penalti dari Kai Havertz. Altay Bayındır membuktikan bahwa ia juga bisa bersaing. Setelah di musim lalu banyak yang meragukan karena minimnya jam terbang Bayındır bersama Erik ten Hag. Arsenal semalam bermain sangat buruk. Meski menguasai jalannya pertandingan, The Gunners tidak bisa memaksimalkan keunggulan pemain. Arsenal selalu kesusahan menembus lini bertahan MU dan hanya bisa mengandalkan bermain crossing saja, padahal unggul jumlah pemain. Penampilan buruk Arsenal di Piala FA terus berlanjut sejak mereka juara. Arsenal hanya meraih 1 kemenangan dari 6 laga Piala FA. Secara permainan, MU lebih rapi dari Arsenal. Terlihat juga walaupun bermain dengan 10 pemain, namun masih bisa bermain dengan menikmati permainan dan tidak merasa tertekan. Kesabaran MU menahan Arsenal hingga babak extra time berbuah hasil ketika mereka berhasil mengalahkan Arsenal di kandangnya. MU menunjukkan mentalitas pemenang di dalam diri para pemainnya. Semua pemain MU telah berjuang secara maksimal. Jika dilihat dari permainan, MU ini sangat memiliki potensi untuk bisa bersaing sebagai juara. Kita lihat di laga sebelumnya, mereka mampu menahan Liverpool di Anfield. Bahkan secara permainan, MU sangat bagus waktu itu. Lebih jauh lagi, mereka juga sempat mengalahkan City di kandangnya secara dramatis. Yang MU butuhkan saat ini hanyalah konsistensi dan mempercayai proses yang dilakukan oleh Ruben Amorim. Kebangkitan MU rasanya bukan hanya khayalan saja jika terus bisa bermain sama saat mereka seperti melawan Liverpool dan Arsenal.